Bang Hotman Paris pun, walaupun bukan buruh dan pekerja, dia pun membaca draft RUU Cipta Kerja yang baru disahkan. Dan Hotman Paris pun juga mempelajari apa yang menguntungkan bagi kaum buruh. Dan ternyata Hotman Paris setelah membaca dan memahami isi dari draft RUU Cipta Kerja, Hotman Paris pun memberikan selamat pada kaum buruh dan pekerja. Karena ada perubahan besar di RUU Cipta Kerja yang baru disahkan ini. Perubahan besar adalah jika kaum buruh tidak mendapatkan pesangon, maka para pengusaha akan dikenakan pidana. Dari undang-undang sebelumnya yang hanya perdata saja, maka di RUU Cipta Kerja akan dikenakan pidana. Jika para pekerja tidak mendapatkan pesangon, para pekerja cukup membuat laporan ke polisi. Maka para pengusaha secepatnya membayar pesangon yang belum dibayarkan ke kaum buruh atau para pekerja. Berita bagus untuk pekerja, berita bagus untuk para buruh. Saya baru membaca draft Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Omnibus Law. Di sini ada pasal yang menyebutkan apabila majikan tidak membayar uang pesangon sesuai ketentuan undang-undang ini, akan dianggap melakukan tindak pidana kejahatan dan ancaman hukumannya 4 tahun penjara. Pasti majikan kalau di LP, kalau dibuat laporan polisi ke kepolisian mengenai uang pesangon, bakal buru-buru membayar uang pesangon. Ini merupakan suatu langkah yang sangat bagus, yang sangat menguntungkan para pekerja maupun para buruh. Memang Hotman Paris akhir-akhir ini banyak membantu orang-orang yang lagi kesusahan. Karena Hotman Paris membuat konsultasi hukum secara gratis di Kopi Joni. Dan banyak animo masyarakat yang ingin mendapatkan konsultasi gratis kepada Hotman Paris. Padahal Hotman Paris untuk biaya per jam untuk konsultasi bisa ratusan juta. Tapi ini digratiskan oleh Hotman Paris. Hotman Paris akhir-akhir ini memang sangat banyak membantu orang-orang yang lagi kesusahan. Dan sekarang ini Hotman Paris justru memihak pemerintah tentang RUU Cipta Kerja karena RUU Cipta Kerja dirasa sangat menguntungkan bagi kaum buruh dan pekerja setelah Hotman Paris membaca dan memahami isi draft dari RUU Cipta Kerja yang baru disahkan. Kalau Hotman Paris sudah memahami isi RUU Cipta Kerja adalah memihak kaum buruh, tetapi pertanyaannya, kenapa kaum buruh dan para pekerja malah demonstrasi menolak RUU Cipta Kerja yang baru? Jangan-jangan para pekerja dan buruh termakan hoax? Untuk lebih lengkapnya, simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Hotman Paris pun, RUU Cipta Kerja banyak menguntungkan para pekerja. Kenapa ditolak? Dampak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja membuat sebagian masyarakat khususnya kaum buruh kecewa hingga terjadi demonstrasi di berbagai daerah. Sebab banyak pasal klaster ketenagakerjaan pada Undang-Undang Cipta Kerja yang diklaim merugikan para pekerja buruh, terutama soal upah minimum, pesangon, dan hak cuti. Di tengah gelombang protes terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan, pengacara kondang tanah air Hotman Paris Hutapea memberikan pendapatnya yang justru pro terhadap Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Dilansir oleh Morescik dari akun Instagram pribadi Hotman Paris, pada Rabu 14 Oktober 2020, Hotman Paris pun menilai Undang-Undang Cipta Kerja justru memiliki dampak positif luar biasa bagi kaum buruh. Dalam video yang diunggah di Instagramnya tersebut, Hotman mengatakan bahwa sejatinya kaum pekerja dan buruh malah diuntungkan oleh adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Berita bagus untuk pekerja, berita bagus untuk para buruh, kata pengacara kondang tersebut. Pria pintar dengan penampilan flamboyan tersebut itu menyoroti sanksi bagi pengusaha yang tidak membayar pesangon, yang sekarang bisa dikategorikan sebagai tindak pidana. Di sini ada pasal yang menyebutkan apabila majikan tidak membayar uang pesangon sesuai ketentuan undang-undang ini akan dianggap melakukan tindak pidana kejahatan, ungkap Hotman Paris. Menurut Hotman Paris, hukuman bagi pengusaha yang tidak membayar pesangon yaitu penjara maksimal 4 tahun
Artinya, ada perubahan besar yang mampu menolong buruh dan pekerja untuk mempertahankan haknya. Pasti majikan kalau di LP laporan polisi, kalau dibuat laporan polisi ke kepolisian mengenai pesangon bakal buru-buru deh membayar uang pesangon, kata pengacara asal Batak tersebut. Ini merupakan suatu langkah yang sangat bagus, yang sangat menguntungkan para pekerja maupun para buruh, ucap Hotman kembali. Menurut Hotman, banyaknya kejadian yang merugikan kaum buruh dan pekerja karena uang pesangon sulit didapat dan memakan waktu berbulan-bulan untuk mengurusnya. Selama ini berbulan-bulan untuk menuntut uang pesangon melalui pengadilan, perburuan bahkan ke MK. Tapi dengan satu laporan kepolisian, kemungkinan uang pesangon akan lebih didapatkan, kata Hotman Paris kembali. Pengacara yang banyak dekat dengan selebriti tanah air kemudian mengakhiri videonya dengan memberikan ucapan selamat kepada para buruh dan pekerja. Selamat untuk para buruh dan pekerja, tutup Hotman Paris. Diketahui pengacara Hotman Paris Hutapea memiliki cara unik untuk membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Disebut unik karena Hotman Paris memberikan konsultasi hukum gratis di warung kopi di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Seperti hari ini Selasa 20 Februari, Hotman Paris kembali menerima sejumlah warga yang mengadukan berbagai persoalan hukum kepada Hotman Paris di kedai kopi Joni Kelapa Gading, Jakarta. Pengacara berdarah Batak ini pun menuliskan dalam akun Instagramnya Hotman Paris Official perihal reaksi warga yang mendatangi warung kopi tempat Hotman Paris biasanya minum kopi. Di saat minum kopi itulah warga mengadukan persoalan hukum yang membelit dan biasanya membutuhkan solusi. Tapi sebagai pengacara, Hotman Paris menyebut bahwa dirinya bukan mengambil keputusan. Oleh karena itu, Hotman Paris hanya bisa memberi masukan, nasihat untuk kasus-kasus hukum yang dihadapi warga. Tingginya animo masyarakat untuk berkonsultasi hukum gratis ini bisa dilihat dari warga yang datang berasal dari luar Jabodetabek. Mereka biasanya datang subuh demi bertemu Hotman Paris. Hotman Paris pun bertanya-tanya mengapa begitu banyak warga dari berbagai daerah datang di warung kopi Joni untuk meminta bantuan hukum. Padahal ada lembaga atau institusi resmi seperti Lembaga Bantuan Hukum LBH, Bapak Presiden, Ketua MA, dan semua petinggi hukum. Ada apa ini? Kenapa masyarakat minta nasihat hukum ke warung? Ada gejala apa ini? Saya bukan pahlawan, tapi mereka datang. Subuh sudah datang. Bukankah ada institusi resmi? Perlu pemikiran dari petinggi negeri. Kenapa mereka cari perlindungan hukum ke aku yang cuma pengacara ini? Saya bukan decision maker. Pak Presiden, tolong ini diperhatikan, ujar Hotman Paris dalam video yang diunggahnya. Hotman Paris Official 18 subuh di Kopi Joni. Masyarakat dari berbagai daerah datang meminta bantuan hukum Hotman Paris. Gejala apa itu? Kan ada institusi hukum. Kenapa datang ke aku? Para sosiolog perlu memberikan opini atas fenomena ini. Banyak LBH, banyak institusi hukum, banyak aparat berpangkat tinggi, dan banyak pimpinan negeri ini, tapi mereka memilih datang ke Kopi Joni untuk menemui Hotman Paris. Saya hanya seorang pengacara, hanya bisa kasih opini hukum, bukan decision maker. Namun kadang-kadang sebuah pemandangan tak biasa diungkapkan Hotman Paris. Saat itu dia menerima seorang wanita tua yang berkonsultasi hukum dengannya. Wanita tersebut justru meminta uang kepada Hotman untuk ongkos pulang dan makan. Awalnya Hotman pun memberikan nasihat-nasihat hukum terkait masalah yang disampaikan ibu tua tersebut, hingga kemudian sesi konsultasi pun selesai. Namun ibu tua tersebut meminta ongkos pulang kepada Hotman. Hotman yang tampak tersenyum memberikan uang 50.000 untuk ongkos pulang ibu tersebut. Ibu pulang naik apa? Tanya Hotman kepada ibu tersebut. Saya pulang naik bus, Pak, jawab ibu tua tersebut. Pulangnya kemana? Tanya Hotman lagi. Tangsel, jawab ibu tua. Naik bus berapa ongkosnya? Kata Hotman. 3.500, terus saya naik ojek 15.000, kata ibu tersebut. Ya sudah, 3.500.000 sama 15.000, enggak nyampe 20.000 ya. Gue tambah 30.000 jadi 50.000, ungkap Hotman. Setelah menerima selembar 50.000, ibu tersebut justru minta tambahan lagi. Dia menyebut jika uang tersebut untuk makan. Apalagi dia datang ke Kopi Joni dengan meminjam uang tetangga. Kok nambah lagi? Tanya Hotman. Buat makan, jawab ibu tersebut. Emang Kopi Joni simpan pinjam? Kata Hotman berseloroh. Hotman pun mengeluarkan uang pecahan 50.000 lagi untuk ibu tersebut.